Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Al-alimul alimul alam ya dzal kirami wal fuad wal ilham wal hadith wal fahm yasri minni bi nafhatin minhu fi hadhihi sa'ati ila mithliha. Ilahi antiqni bi raqiqatil udma hatta atalaqqa minka ma la tamla wujudi hatta atalaq Jibril alaihi salam ya hadi ya rasyid ya alamal ghuyub ya alimal khafiyat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkaji bersama hal-hal yang berkaitan dengan masalah ilmu. Pada kesempatan kali ini, kitab yang ingin saya kaji isinya adalah kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Ini adalah kitab yang disusun oleh guru saya sendiri, yaitu Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, yang mana beliau rangkum dari pengajian-pengajian beliau selama belajar di Madinatul Munawwarah pada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Mudah-mudahan kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Kitabul Ilmi, Fadlul Ilmi wa Ta'lim. Kitab menerangkan tentang ilmu. Fadlul Ilmi wa Ta'lim, keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang mempelajari ilmu. Qala Allah Ta'ala, dawuh sinten Allah Subhanahu wa taala li nabiyhi maring nabine Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Wa kulan ngucap sapa sira Muhammad, rabbi tu Gusti ingsun, zidni mugi nambah sinten panjenengan ni ing ingsun ilman ing ilmu. Wa amarahu lan merintah sinten Allah Subhanahu wa taala hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitolabi ziyadah kelawan nyupre tambahan minal ilmi saking ilmu. Id huwa krana setuhune ilmu iku asyraful khisali, luweh mulya-mulyane perkara, wa arfaul khilali lan luweh dukur-dukure tingkatan. Jadi Allah sendiri, beliau memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta tambahan ilmu kepada Allah. Padahal sudah kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang terakhir, nabi yang telah diberikan oleh Allah seluruh ilmu-ilmu Allah yang diturunkan kepada para manusia, penyempurna daripada agama-agama sebelumnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan kepada beliau untuk meminta lagi tambahan-tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya alangkah mulianya ilmu dan tidaklah cukup kita dengan ilmu yang kita miliki, akan tetapi kita harus terus menambah ilmu dan menambah lagi kebaikan-kebaikan dari ilmu tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu an, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu setuhune Abi Hurairah iku marra liwat sinten Abi Hurairah bisukil Madinah, ing dalam pasar kota Madinah. Fawaqafa mongko mandek sinten Abi Hurairah alaiha ing ngatasi pasar Madinah.
Faqala mengko ngendikan sinten Abi Hurairah, ya ahlas suq, ho wong kang ana ing dalem pasar, ma'ajazakum, alangkah apesnya kalian semua, alangkah tidak beruntungnya kalian semua. Qalu ngucap sapa ahlas suq, wa madza kalan opo iku ya Abu Hurairah, Abi Hurairah. Kalian ini adalah orang yang tidak orang yang tidak beruntung, orang yang apes. Maka penduduk yang ada di pasar tersebut mengatakan, apa itu ya Abu Hurairah? Qala dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuksamu kang den andum wa antum hahuna, lan sira kabeh iku ana ing dalam ikilah panggonan. Di situ ada pembagian warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalian masih berdiam diri di sini, tidak mencari pembagian daripada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala tadhabuna ana ta ora lunga sapa sira kabeh, fatakhuduna nasibakum, mongko ngalap sapa sira kabeh ing bagiane sira kabeh minhu saking mirathu Rasulillah. Apakah kalian tidak ingin pergi dan mengambil jatah kalian dari warisan Rasulullah? Qalu mongko ngucap sapa ahlus suq, wa aina huwa, dan di mana itu warisan Rasulullah? Qala ngucap sapa Abu Hurairah, fil masjid, ing dalam masjid. Warisan Rasulullah dibagikan di masjid. Tidakkah kalian ingin pergi ke sana dan mengambil jatah kalian dari warisan tersebut? Fa kharaju mongko padha metu sapa ahlas suq siroan hale cepet. Wa waqafa Abu Hurairah, lan mandek sapa Abu Hurairah lahum maring ahlas suq hatta raja'u, sehingga bali sapa ahlas suq. Mereka semua dengan cepat bersegera pergi menuju masjid, sedangkan Abu Hurairah masih diam dan menunggu mereka kembali. Faqala lahum, mongko ngucap sapa Abu Hurairah lahum maring ahlas suq, malakum, kenapa kalian kembali? Faqalu, mongko ngucap sapa ahlas suq, ya Abu Hurairah, Abu Hurairah, qad atainal masjid, sungguh kami telah mendatangi masjid. Fadakhalna, dan kami telah masuk ke dalam masjid. Falam naro fihi syai'an, mongko ora ningali sapa kita fihi ing dalam masjid syai'an ing suwiji-wiji yuksamu kang den andum. Kami telah masuk ke dalam masjid dan kami tidak melihat sesuatu yang dibagi-bagikan di sana. Apa itu bagian warisan dari Rasulullah yang engkau katakan wahai Abu Hurairah? Faqala, maka berkata Abu Hurairah lahum marang ahlas suq, wa ma ra'aitum fil masjid ahadan, dan apakah tidak kalian melihat di masjid itu seseorang? Kalian apakah tidak melihat seseorang sama sekali di masjid? Qalu, mongko ngucap sapa ahlas suq, bala, benar kami melihat orang di sana. Ra'aina qauman, kami melihat suatu kaum yusalluna, yang mana mereka sedang salat. Wa qauman, dan kaum yaqra'unal Qur'an, mereka ada yang sedang membaca Al-Qur'an. Wa qauman, lan ing kaum yatadzakarunal halal wal haram, yang sedang mengingat-ingat, sedang menghafalkan perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram. Faqala, mengucap sinten Abu Hurairah lahum maring ahlus suq, wahai hakum, sungguh celakalah sekalian semua. Fadzalika mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu yang kalian sebutkan orang-orang yang sedang mengingat-ingat, sedang membahas tentang perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram, itulah pembagian warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyara ila hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Abu Hurairah mengisyaratkan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu.
Sehingga orang-orang yang mana mereka tidak sibuk dalam mencari ilmu dianggap sebagai orang yang apes oleh Abu Hurairah, karena ketika manusia yang lainnya berebut mencari warisan Rasulullah dengan cara mencari ilmu, tapi mereka tidak ikut mencari ilmu, sedangkan mereka hanya berdiam di pasar sibuk mengurusi dunia. Itu adalah orang yang apes menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum setuhune sira kabeh asbahtum iku isu-isuan sapa sira kabeh fi zamanin ing dalem zaman kathirin fuqahauhu kang akeh ahli fikine, akeh ulamae, qalilin qurra'uhu kang kedik ahli qiraai, wa khutabauhu lan kedik ahli ceramai, qalilin sailuhu kang kedik wong kang jaluk-jaluk, kathirin mutuhu kang kathah wong kang padha bagi-bagi, padha nguwehi. Al amalu utawi amal fihi ing dalem zaman sira kabeh iki khairun iku luwih bagus minal ilmi dibanding saking ilmu. Wa sayati lan mangke bakal teko ala nasi ing atase menungso zamanun apa zaman qalilun kang kedik fuqaha pira-pira ulamae, pira-pira ahli fikih zaman tersebut, kafirun khutabauhu kang akeh para penceramahe, qalilun kang kedik mutuhu wong kang maringi, kafirun sailuhu kang kathah wong kang jaluk-jaluk. Al ilmu utawi ilmu fi ing dalem zaman khairun iku luwih bagus minal amali dibandingkan dengan amal. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya di zaman beliau, wahai para sahabatku, sesungguhnya kalian saat ini berada di zaman yang mana di zaman ini banyak orang yang ahli fikih, banyak ulama, dan sedikit orang yang mampu membaca, sedikit orang yang mampu berceramah, dan sedikit orang yang meminta-minta di zaman kalian ini, tetapi banyak orang yang memberi. Jadi di zaman Kanjeng Nabi itu banyak ulama, banyak orang yang ngerti, tapi orang yang ahli membaca, yang bacaannya enak, yang ceramahnya enak itu sedikit. Orang yang meminta-minta di pinggir jalan juga sedikit, tetapi orang yang memberi, berbagi, infak, sedekah dan lain sebagainya banyak sekali di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada zaman Rasulullah tersebut melakukan suatu ilmu, beramal itu lebih bagus daripada memperbanyak ilmu. Karena apa? Karena ilmu sudah banyak, tinggal mempraktekkannya saja. Tetapi nanti diramalkan, diterangkan oleh Rasulullah bahwasanya nanti di akhir zaman akan datang suatu zaman yang mana pada zaman tersebut sedikit ulamanya, sedikit orang yang benar-benar mengerti ilmu agama, tetapi kafirun khutabauhu, banyak ahli ceramah, banyak orang yang pandai berpidato, qalilun mu'tuhu, sedikit orang yang mau memberi, sedikit orang yang mau bersedekah, kafirun sailuhu, banyak orang yang meminta-minta. Maka al ilmu fihi, ilmu pada zaman akhir nanti itu lebih bagus dibandingkan dengan amal. Karena apa? Karena banyak orang yang beramal di akhir zaman nanti, tapi sedikit ilmu yang mereka miliki. Mereka banyak beramal, banyak beribadah tanpa didasari dengan ilmu yang mencukupi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk kita semua beramal ibadah, sebagai bekal untuk kita menempuh kehidupan di akhir zaman ini, dan semoga kita semua digolongkan oleh Allah sebagai orang yang selamat di dunia dan juga nanti akan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.